Pada masa penjajahan Belanda, di sudut Nusantara, tersembunyi sebuah kota tua yang kini nyaris terlupakan. Kota itu, yang pada masa kejayaannya merupakan pusat perdagangan dan peradaban, menyimpan banyak rahasia gelap dan kisah-kisah menyeramkan. Bangunan-bangunan kuno berdiri megah, meski sebagian besar sudah lapuk dimakan waktu, saksi bisu dari banyak kejadian misterius dan mengerikan. Kota itu dikenal dengan nama Kota Tua Mayat. Pada suatu sore yang mendung, seorang peneliti sejarah bernama Raden Wirasat tiba di kota tua tersebut. Dia telah mendengar banyak kisah tentang tempat itu dari kolega-koleganya, dan rasa penasarannya membawanya untuk melakukan penelitian langsung. Dengan tas punggung penuh catatan dan alat-alat penelitian, Raden melangkah masuk melalui gerbang besar yang kini tertutup lumut dan tanaman liar. Di dalam kota, suasana terasa begitu berbeda. Jalan-jalan berbatu yang pernah ramai kini sepi, hanya dihuni oleh bayangan bangunan tua dan suara angin yang berbisik di antara reruntuhan. Matahari hampir tenggelam di balik cakrawala, menciptakan bayangan panjang yang menambah suasana kelam. Raden menuju sebuah penginapan tua yang masih berdiri kokoh. Penginapan Gading, tertulis di papan kayu yang tergantung di depan bangunan tersebut. Pemilik penginapan, seorang wanita tua dengan wajah penuh keriput, menyambutnya dengan tatapan curiga. "Anda ingin menginap di sini, Tuan?" tanyanya dengan suara serak. "Iya, saya akan tinggal beberapa hari untuk melakukan penelitian," jawab Raden sambil menyerahkan beberapa koin perak. Wanita tua itu memimpin Raden menuju kamar di lantai atas. "Hati-hati, banyak hal yang tidak bisa dijelaskan terjadi di sini," katanya sebelum meninggalkan Raden sendirian di kamar yang suram. Malam pertama Raden di penginapan itu terasa begitu panjang. Suara-suara aneh terdengar dari luar jendela, seperti bisikan dan langkah kaki yang berat. Raden berusaha mengabaikannya dan fokus pada catatan-catatan yang dibawanya. Dia membaca tentang sejarah kota tua ini, tentang masa kejayaannya dan kehancuran yang datang tiba-tiba. Di tengah malam, Raden terbangun oleh suara ketukan di pintu kamarnya. Dia membuka pintu, tetapi tidak menemukan siapapun di luar. Pintu koridor yang menghubungkan kamar-kamar penginapan itu berderit perlahan, seolah ada yang menggerakkannya dengan lembut. Raden kembali ke tempat tidur dengan perasaan tidak tenang. Ketika dia hampir tertidur lagi, Raden merasa ada yang mengawasinya. Dia membuka mata dan melihat bayangan samar di sudut kamar. Bayangan itu perlahan mendekat, dan Raden bisa merasakan hawa dingin yang menyeramkan. Dia bangkit dari tempat tidur dan menyalakan lampu minyak di sampingnya, tetapi bayangan itu sudah menghilang. Esok paginya, Raden menceritakan kejadian tersebut kepada pemilik penginapan. Wanita tua itu hanya tersenyum tipis dan berkata, "Itu adalah arwah penasaran. Banyak yang mati di sini, Tuan, dan mereka belum tenang." Raden merasa semakin penasaran. Dia memutuskan untuk menjelajahi lebih jauh kota tua tersebut. Dia mengunjungi bekas-bekas bangunan yang dulunya adalah kantor dagang,
rumah pejabat, dan bahkan penjara tua yang kini dipenuhi tumbuhan merambat. Setiap sudut kota itu seolah menyimpan cerita tersendiri, cerita yang menunggu untuk diungkapkan. Saat menjelajahi reruntuhan penjara tua, Raden menemukan sebuah lorong sempit yang tertutup oleh batu besar. Dengan hati-hati, dia memindahkan batu tersebut dan menemukan pintu kayu yang tersembunyi di baliknya. Pintu itu berat dan berderit saat dibuka, memperlihatkan tangga yang mengarah ke bawah tanah. Dengan obor yang dipegang erat, Raden menuruni tangga yang gelap dan lembab itu. Di ujung tangga, dia menemukan sebuah ruang bawah tanah yang penuh dengan tengkorak dan tulang belulang. Ruangan itu terasa sangat dingin, dan bau anyir darah lama memenuhi udara. Di dinding ruangan, ada tulisan-tulisan aneh yang terukir dengan simbol-simbol yang tidak dikenalnya. Raden mengambil beberapa foto dan mencatat apa yang dilihatnya. Dia merasa bahwa tempat ini adalah bagian dari rahasia kelam kota tua tersebut. Namun, dia juga merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk kembali ke penginapan dan mempelajari temuan tersebut lebih lanjut. Di perjalanan kembali ke penginapan, Raden bertemu dengan seorang pria tua yang duduk di bangku kayu di tengah jalan. Pria itu mengenakan pakaian yang sangat sederhana dan menatap Raden dengan tatapan tajam. "Anda pasti bukan dari sini," kata pria itu dengan suara berat. Raden mengangguk. "Saya seorang peneliti sejarah. Saya sedang mencari tahu lebih banyak tentang kota tua ini." Pria tua itu menghela napas. "Kota ini memiliki banyak rahasia gelap, Tuan. Dahulu kala, banyak orang yang mati dengan cara yang mengerikan di sini. Mereka tidak pernah tenang. Arwah mereka masih berkeliaran, mencari keadilan yang tidak pernah mereka dapatkan." Raden merasa tertarik. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Pria tua itu mulai bercerita tentang masa lalu kota tua ini. Pada masa penjajahan Belanda, kota ini adalah pusat perdagangan yang sangat maju. Namun, ketamakan dan kebrutalan penjajah membawa bencana. Banyak penduduk yang dibantai, termasuk wanita dan anak-anak. Para pemberontak yang berusaha melawan ditangkap dan disiksa hingga mati. Arwah mereka tidak pernah tenang dan terus menghantui kota ini. "Jika Anda ingin tahu lebih banyak, datanglah ke rumah saya malam ini," kata pria tua itu. "Saya akan menunjukkan sesuatu yang mungkin bisa membantu Anda." Malam itu, Raden pergi ke rumah pria tua tersebut. Rumahnya kecil dan sederhana, namun di dalamnya terdapat banyak artefak dan barang-barang kuno. Di dinding tergantung banyak lukisan yang menggambarkan kota tua dalam masa kejayaannya. Pria tua itu membawa Raden ke sebuah ruangan kecil di belakang rumah. Di sana terdapat sebuah lukisan besar yang ditutupi kain. Pria itu membuka kain tersebut, memperlihatkan lukisan yang menggambarkan pembantaian besar-besaran yang terjadi di kota tua. Lukisan ini dibuat oleh seorang pelukis yang menyaksikan kejadian mengerikan itu, jelas pria tua tersebut.
Dia menyembunyikan banyak petunjuk tentang apa yang terjadi dalam lukisannya. Lihatlah dengan seksama. Raden memperhatikan lukisan tersebut dengan teliti. Dia melihat detail-detail kecil yang menggambarkan simbol-simbol aneh, wajah-wajah penuh ketakutan, dan sosok-sosok bayangan yang menyeramkan. Ada sesuatu dalam lukisan itu yang membuatnya merasa ngeri, seolah-olah lukisan itu hidup dan menyimpan energi gelap. Tidak semua orang bisa melihat apa yang Anda lihat, kata pria tua itu. Anda memiliki kemampuan untuk merasakan apa yang terjadi di sini. Lanjutkan penelitian Anda, tetapi berhati-hatilah. Ada kekuatan jahat yang masih bersembunyi di balik bayangan kota ini. Malam kedua di penginapan, Raden kembali merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Suara-suara aneh kembali terdengar, dan kali ini lebih jelas. Ada suara rintihan, tangisan, dan jeritan kesakitan yang memenuhi udara. Raden mencoba tetap tenang dan melanjutkan penelitiannya. Tiba-tiba, lampu minyak di kamarnya padam. Dalam kegelapan, Raden merasakan sentuhan dingin di pundaknya. Dia berbalik dengan cepat, tetapi tidak melihat siapapun. Kemudian, dia melihat bayangan di sudut kamar. Bayangan seorang wanita dengan wajah penuh luka dan darah yang mengalir. Wanita itu menatapnya dengan mata yang kosong, seolah-olah meminta bantuan. Raden merasa takut namun juga merasa kasihan. "Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu?" tanyanya dengan suara gemetar. Wanita itu tidak menjawab, tetapi hanya mengulurkan tangannya yang penuh luka. Raden merasakan dorongan kuat untuk mengikuti arwah tersebut. Dia mengambil lampu minyak cadangan dan mengikuti bayangan itu keluar dari kamar, turun ke lantai bawah, dan keluar ke halaman belakang penginapan. Di sana, di bawah sinar bulan yang redup, Raden melihat sebuah makam tua yang tersembunyi di balik semak-semak. Makam itu tidak memiliki nisan, hanya sebuah batu besar yang menandakan tempat peristirahatan terakhir seseorang. Wanita itu berhenti di depan makam tersebut dan menghilang perlahan. Raden merasa ada sesuatu yang penting terkait dengan makam itu. Dia berlutut dan membersihkan batu besar tersebut, menemukan ukiran nama yang hampir pudar, Siti Aminah. Keesokan harinya, Raden mencari tahu lebih banyak tentang Siti Aminah. Dia mengunjungi perpustakaan kecil yang ada di kota tua tersebut, berharap menemukan catatan atau dokumen yang bisa memberikan petunjuk. Perpustakaan itu dipenuhi buku-buku dan manuskrip-manuskrip tua, sebagian besar dalam kondisi yang sudah rapuh. Seorang penjaga perpustakaan yang ramah membantu Raden mencari informasi. Setelah beberapa jam, mereka menemukan sebuah buku catatan lama yang mencatat kejadian-kejadian penting di kota tua tersebut. Di dalamnya, terdapat cerita tentang seorang wanita bernama Siti Aminah, yang merupakan salah satu korban pembantaian pada masa penjajahan. Siti Aminah adalah seorang pemimpin lokal yang berani melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh penjajah. Dia memimpin banyak perlawanan, namun akhirnya ditangkap dan dieksekusi dengan kejam.
Arwahnya tidak pernah tenang karena kematiannya yang tidak adil dan tragis. Raden merasa bahwa dia harus menemukan cara untuk membantu arwah Siti Aminah mendapatkan ketenangan. Dia kembali ke makam di halaman belakang penginapan dan berdoa, memohon agar arwah Siti Aminah bisa menemukan kedamaian. Namun, dia tahu bahwa ini belum cukup. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus diungkap dan diselesaikan. Pada malam ketiga, Raden memutuskan untuk kembali ke ruang bawah tanah yang ditemukan di penjara tua. Dia merasa bahwa di sana terdapat kunci untuk mengungkap semua misteri dan membantu arwah-arwah yang terjebak di kota tua tersebut. Dengan hati-hati, dia menuruni tangga yang gelap dan kembali memasuki ruangan penuh tengkorak. Dia memperhatikan simbol-simbol di dinding dan menyadari bahwa itu adalah semacam mantra atau ritual yang dilakukan oleh penjajah untuk mengikat arwah-arwah yang mati di sana. Mereka menggunakan kekuatan gelap untuk memastikan tidak ada yang bisa melawan mereka, bahkan setelah mati. Raden mengambil foto-foto simbol tersebut dan memutuskan untuk mencari seseorang yang bisa membantunya memecahkan kode tersebut. Dia teringat tentang seorang dukun tua yang tinggal di pinggir kota, yang konon memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal gaib. Raden mengunjungi dukun tua tersebut, seorang wanita bernama Nyai Saraswati. Nyai Saraswati menerima Raden dengan ramah dan mendengarkan ceritanya dengan seksama. Setelah melihat foto-foto simbol tersebut, dia mengangguk pelan. "Ini adalah simbol-simbol pengikat arwah," kata Nyai Saraswati. Penjajah menggunakan ritual gelap ini untuk memastikan arwah-arwah tidak bisa tenang dan terus menderita. Kita harus melakukan ritual pemutihan untuk membebaskan mereka. Nyai Saraswati meminta Raden untuk mengumpulkan beberapa bahan dan kembali ke ruang bawah tanah di penjara tua. Bersama-sama, mereka akan melakukan ritual untuk membebaskan arwah-arwah tersebut. Pada malam keempat, Raden dan Nyai Saraswati kembali ke penjara tua. Mereka membawa bahan-bahan yang diperlukan untuk ritual pemutihan, termasuk kemenyan, bunga, dan air suci. Dengan hati-hati, mereka mempersiapkan segala sesuatu di ruang bawah tanah yang penuh dengan energi gelap. Nyai Saraswati memulai ritual dengan doa-doa dan mantra-mantra yang kuat. Raden mengikuti instruksinya dengan seksama, menyebarkan bunga dan memercikkan air suci di setiap sudut ruangan. Suasana menjadi semakin mencekam, dan suara-suara arwah yang tersiksa semakin keras. Saat ritual mencapai puncaknya, tiba-tiba muncul angin kencang yang berputar di dalam ruangan. Nyai Saraswati mengerahkan semua kekuatannya untuk menyelesaikan ritual tersebut, dan akhirnya, angin kencang itu berhenti. Suasana menjadi tenang, dan Raden merasakan kelegaan yang luar biasa. "Arwah-arwah itu sekarang bebas," kata Nyai Saraswati dengan suara lembut. Mereka akhirnya bisa menemukan kedamaian. Raden berterima kasih kepada Nyai Saraswati atas bantuannya. Dia merasa bahwa tugasnya belum selesai, tetapi dia sudah membuat kemajuan besar. Dia kembali ke penginapan dengan perasaan lega,
mengetahui bahwa dia telah membantu banyak arwah yang menderita. Setelah kejadian tersebut, Raden terus melakukan penelitiannya di Kota Tua. Dia menemukan banyak cerita dan bukti baru tentang kekejaman yang terjadi pada masa penjajahan. Dia juga menemukan bahwa tidak semua arwah telah dibebaskan. Masih ada beberapa yang membutuhkan bantuan. Dengan semangat baru, Raden bertekad untuk terus menggali lebih dalam dan mengungkap lebih banyak rahasia Kota Tua tersebut. Dia yakin bahwa dengan pengetahuan dan bantuan yang tepat, dia bisa memberikan kedamaian bagi semua arwah yang terjebak di kota itu. Beberapa bulan kemudian, Raden telah menyelesaikan penelitiannya dan menulis sebuah buku tentang Kota Tua tersebut. Buku itu menjadi sangat terkenal dan membuka mata banyak orang tentang sejarah kelam yang tersembunyi di balik keindahan Kota Tua. Kota Tua yang dulu sepi dan penuh misteri kini menjadi tujuan banyak peneliti dan wisatawan yang ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah dan misteri yang terkandung di dalamnya. Raden telah berhasil mengungkap banyak rahasia dan memberikan kedamaian bagi banyak arwah yang tersiksa. Namun, di balik semua itu, Raden tahu bahwa masih ada banyak misteri yang belum terungkap. Dia berjanji akan terus melakukan penelitiannya dan membantu siapa saja yang membutuhkan, baik di dunia ini maupun di alam yang lain. Meskipun banyak arwah telah dibebaskan, Raden merasa ada sesuatu yang belum selesai. Beberapa hari kemudian, dia memutuskan untuk kembali ke lorong bawah tanah di penjara tua. Kali ini, dia membawa lebih banyak peralatan, termasuk kamera canggih dan alat perekam suara, untuk mendokumentasikan penemuannya. Saat turun ke bawah tanah, dia merasakan kehadiran yang kuat, seolah-olah ada yang menunggunya. Dia menyalakan obor dan mulai menjelajahi ruangan lagi. Di sudut ruangan, dia menemukan sebuah pintu lain yang sebelumnya tidak terlihat. Pintu itu tampak sangat tua dan tertutup rapat oleh rantai besi. Dengan susah payah, Raden berhasil memutuskan rantai dan membuka pintu tersebut. Di balik pintu, dia menemukan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi buku-buku dan gulungan manuskrip. Di tengah ruangan, ada sebuah meja dengan lilin yang sudah lama padam. Di atas meja, terdapat sebuah buku besar yang tampak sangat kuno. Raden membuka buku tersebut dan menemukan bahwa itu adalah buku kutukan yang digunakan oleh penjajah untuk mengikat arwah-arwah yang mati dengan tragis. Buku itu penuh dengan mantra-mantra gelap dan instruksi tentang bagaimana melakukan ritual yang mengerikan. Raden merasa ngeri membacanya, tetapi dia juga tahu bahwa buku ini bisa menjadi kunci untuk membebaskan arwah-arwah yang tersisa. Saat dia membaca lebih dalam, dia menemukan bahwa ada satu arwah yang sangat kuat yang masih terperangkap di Kota Tua ini. Arwah itu adalah pemimpin dari para pemberontak yang melawan penjajah, dan kematiannya sangat brutal. Penjajah melakukan ritual khusus untuk memastikan arwahnya tidak pernah tenang, sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani melawan mereka. Raden tahu bahwa dia harus membebaskan arwah ini jika ingin benar-benar mengakhiri kutukan di Kota Tua.
Dia mengambil buku tersebut dan kembali ke penginapan untuk mempelajarinya lebih lanjut. Raden menyadari bahwa untuk melakukan ritual pembebasan, dia membutuhkan bantuan lebih banyak orang yang mengerti tentang hal-hal gaib. Dia kembali menemui Nyai Saraswati dan menjelaskan apa yang ditemukannya. Nyai Saraswati setuju untuk membantunya lagi, tetapi kali ini mereka membutuhkan bantuan dari beberapa dukun lain di sekitar kota. Mereka mengumpulkan beberapa dukun yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ritual pemutihan. Bersama-sama, mereka mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk ritual besar tersebut. Mereka tahu bahwa ini akan menjadi tantangan besar, karena arwah yang mereka hadapi sangat kuat dan penuh dendam. Pada malam yang telah ditentukan, Raden, Nyai Saraswati, dan para dukun lainnya berkumpul di ruangan bawah tanah penjara tua. Mereka menyalakan lilin dan kemenyan, menciptakan suasana yang sangat mencekam. Dengan hati-hati, mereka memulai ritual berdasarkan instruksi dari buku kutukan. Suara-suara gaib mulai terdengar saat mereka melafalkan mantra-mantra kuno. Angin kencang kembali berputar di dalam ruangan, dan bayangan-bayangan gelap mulai muncul di sekeliling mereka. Raden merasakan kehadiran arwah kuat yang penuh kemarahan. Nyai Saraswati mengarahkan ritual dengan tegas, memimpin para dukun dalam melafalkan mantra-mantra pemutihan. Raden ikut serta, merasa seluruh tubuhnya dipenuhi energi yang kuat. Mereka berusaha keras untuk memutuskan ikatan yang mengikat arwah kuat tersebut. Tiba-tiba, arwah pemimpin pemberontak muncul dengan wujud yang sangat menyeramkan. Wajahnya penuh luka dan darah, matanya menyala dengan kemarahan yang membara. Dia mengeluarkan suara jeritan yang membuat semua orang merinding. "Siapa yang berani mengganggu tempat peristirahatanku?" teriak arwah tersebut. Nyai Saraswati dengan tenang menjawab, "Kami datang untuk membebaskanmu dari kutukan ini. Kau layak mendapatkan kedamaian." Arwah itu mengamuk, menyebabkan ruangan bergetar hebat. Para dukun berusaha keras untuk tetap fokus dan melanjutkan ritual. Raden merasakan dorongan kuat untuk berdiri dan menghadapi arwah tersebut. Dia maju ke depan dan berkata dengan suara penuh keberanian, "Kami tidak datang untuk melawanmu. Kami ingin membebaskanmu agar kau bisa beristirahat dengan tenang." Arwah itu berhenti sejenak, menatap Raden dengan tajam. "Apakah kau bersungguh-sungguh?" tanyanya dengan suara yang lebih lembut. Raden mengangguk. "Kami hanya ingin membantu. Kau telah cukup menderita." Dengan perlahan, arwah tersebut mulai mereda. Nyai Saraswati dan para dukun melanjutkan mantra mereka dengan lebih intens. Cahaya terang mulai mengisi ruangan, dan arwah itu akhirnya menghilang, meninggalkan keheningan yang damai. Setelah ritual selesai, suasana di ruangan bawah tanah menjadi sangat tenang. Raden merasakan kelegaan yang luar biasa. Mereka telah berhasil membebaskan arwah kuat yang telah lama terperangkap di sana. Para dukun mengucapkan doa terakhir untuk memastikan bahwa semua arwah yang terjebak telah menemukan kedamaian.
Nyai Saraswati tersenyum kepada Raden. Kau telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kota tua ini akan menjadi tempat yang lebih baik sekarang. Raden merasa sangat bersyukur. Dia tahu bahwa meskipun masih banyak misteri yang belum terungkap, dia telah membuat perbedaan besar. Dia berterima kasih kepada Nyai Saraswati dan para dukun lainnya atas bantuan mereka. Raden kembali ke penginapan dan menyusun catatan terakhirnya. Dia menulis tentang pengalaman dan penemuan-penemuan yang luar biasa selama berada di kota tua tersebut. Buku yang ditulisnya tidak hanya berisi sejarah, tetapi juga kisah-kisah tentang arwah-arwah yang akhirnya mendapatkan kedamaian. Buku itu menjadi sangat terkenal dan membantu banyak orang memahami betapa pentingnya menghormati dan mengenang mereka yang telah meninggal dengan cara yang layak. Kota tua yang dulu sepi dan menyeramkan kini menjadi tempat yang penuh dengan sejarah dan pelajaran berharga. Raden meninggalkan kota tua dengan perasaan puas. Dia tahu bahwa tugasnya sebagai peneliti sejarah tidak akan pernah benar-benar selesai, tetapi dia telah melakukan sesuatu yang sangat berarti di sini. Kota tua yang penuh misteri dan kegelapan telah berubah menjadi tempat yang penuh dengan harapan dan kedamaian. Dalam perjalanan kembali, Raden merenungkan semua yang telah terjadi. Dia tahu bahwa masih banyak hal yang harus dipelajari dan diungkap. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak sendirian. Banyak orang yang peduli dan berusaha untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, baik di dunia nyata maupun di alam gaib. Dan dengan itu, petualangan Raden di kota tua berakhir, tetapi semangatnya untuk mencari kebenaran dan memberikan kedamaian bagi mereka yang terjebak akan selalu menyertainya. Sekian dan terima kasih Tenda Horores. Sampai jumpa lagi di Tenda Horor episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Cepar 7.